Perkenalkan, nama saya Sofyan Dirostriano, NPM 13 2019 1 dari jurusan Sistem Informasi. Saya akan membahas tentang Internet of Things. Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga benda di dunia nyata. Contohnya bahan pangan, elektronik koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Pada dasarnya, Internet of Things mengacu pada benda yang dapat diidentifikasikan secara unik sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis internet. Setelah Internet of Things awalnya disarankan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan mulai terkenal melalui Auto ID Center di MIT. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Dengan adanya IoT, yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap pemerintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Bahkan dalam jarak yang jauh sekalipun, internet dapat menjadi penghubung di antara interaksi perangkat tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Maka dengan ini, Internet of Things membuat suatu permasalahan yang kompleks menjadi simpel dengan proses pengotomatisan juga monitoring secara real time yang membuat teknologi IoT ini hanya membutuhkan koneksi internet dengan perangkat ponsel dengan jaringan WiFi. Secara tidak langsung, konsep Internet of Things ini juga banyak menjadi satu bisnis Indonesia, mulai dari peternakan, kesehatan, hingga infrastruktur menggunakan teknologi Internet of Things yang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Pengembangan perangkat Internet of Things di Indonesia terus berjalan yang berfokus pada 5 fungsi. Yang pertama adalah tagging, identifikasi. Fungsi tagging untuk mengidentifikasi suatu aktivitas ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan data, aktivasi atau transaksi. Kedua, monitoring. Setelah aktivasi ini diidentifikasi, monitoring bertujuan untuk memantau apakah terdapat aktivasi tidak biasa yang dikirim oleh tagging. Adalah tracking. Tracking berfungsi untuk melacak lokasi. Keempat, kontrol. Perangkat IoT yang memiliki fungsi kontrol bertujuan untuk memberikan hasil dari aktivitas atau data yang konsisten. Terakhir adalah analis. Tentu fungsi analis bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat dipahami dari aktivitas atau data yang didapat. Dalam perkembangan IoT mempunyai tantangan yang cukup besar, yaitu dalam bidang berikut. Keamanan. Dalam pengembangannya, IoT harus sangat memperhatikan sisi keamanan pada jaringannya. Media penyimpanan data. Perkembangan IoT memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar karena IoT merupakan big data dan data yang disimpan berasal dari perangkat yang saling terhubung dalam bentuk streaming dari perangkat IoT. Interoperabilitas merupakan kapasitas dari sebuah sistem. Hal ini menjadi tantangan dikarenakan ketersediaan perangkat hemat daya yang mampu melakukan pertukaran data secara rutin dalam jaringan yang stabil. Pengembangan. Masalah terbesar adalah bahwa banyak perusahaan melakukan inovasi yang cepat dalam riset dan pengembangan IoT tanpa memahami tantangan yang akan dihadapi. Berikutnya, standarisasi. Standarisasi menjadi hambatan dikarenakan belum adanya standar dalam sisi platform, koneksi, dan model bisnis. Selanjutnya, implementasi. Pada saat implementasi IoT menjadi sulit dikarenakan sifat dari IoT yang kompleks dan komponen IoT yang heterogen. Koneksi. Karena IoT merupakan big data, pemilihan koneksi wireless menjadi hal yang sulit dikarenakan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain biaya fungsional, biaya server, umur hidup, baterai, bandwidth. Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasional yang mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi. Shiftnya otomatis dan tidak harus menggunakan campur tangan dari manusia. Internet bisa menjadi penghubung kedua interaksi pada suatu perangkat jarak jauh. Manusia hanya menjadi pengatur dan pengawas ketika alat tersebut sedang bekerja. Penyusunan jaringan komunikasinya yang terbilang cukup kompleks jadi tantangan paling besar dalam Internet of Things, sehingga membutuhkan sistem keamanan yang cukup ketat.
Maka dari itu, semua akan ada sisi positif dan negatif dari adanya Internet of Things. Dan semua akan bergantung pada IoT di masa depan. Siap atau tidak siap, semua akan menjadi otomatis dengan adanya IoT, dan kita harus selalu mewaspadai dampak dari IoT dan sisi positif akan IoT. Sekian opini tentang Internet of Things dari saya.